Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Puja, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan melimpahkan berbagai macam nikmat, walaupun kita seringkali lupa mensyukurinya. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam salam juga untuk segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan segenap umatnya hingga hari kiamat. Semoga kita nanti dapat syafaat, terutama di yaumil mahsyar ada namanya syafaatul uzma. Syafaat yakni didahulukannya hisaban bagi umat Nabi Muhammad. Semoga kita dapatkan dan kemudian semoga kita selamat sampai kita berjumpa berkumpul bersama baginda Rasul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengulang kaji tentang perkara-perkara ibadah. Karena ibadah tentu diterima jika didasari ilmu, yakin, ikhlas. Jika ibadah tak berdasar ilmu, tak yakin, tak ikhlas, maka bisa jadi ibadah kita sia-sia alias tidak diterima, ditolak sama Allah. Rugilah kita. Maka bagi kita warga Muhammadiyah ada sebuah buku atau kitab bahasa Arab kitab bernama HPT, Himpunan Khususan Tarjih Muhammadiyah. Di dalamnya berisi segala macam perkara agama, akidah, ibadah, bahkan fikih muamalah semuanya. Dan terutama dalam fikih, karena fikih memang itu berdasar kepada kefahaman para ulama, artinya berpotensi banyak terjadi perbedaan. Banyak perbedaan, maka kita mesti memilih mana yang terkuat, yang paling rajih. Paling rajih atau paling kuat berdasar dalil dari Quran dan sunnahnya. Ini harapannya. Sehingga ibadah kita yakin. Bukan berdasar tontonan tapi tuntunan. Bukan ikut-ikutan mengikuti ajaran nenek moyangnya, tapi kita yakin berdasar ilmu kita yang kita belajar di dalam buku ini. Jadi ketika kita bertakbir, ruku, sujud dan sebagainya, kita yakin ini adalah yang Nabi lakukan. Ya, yang Nabi lakukan. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, Rasul sudah tak ada, maka jalan satu-satunya adalah kita belajar kembali sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Salat tentu diawali dengan wudu. Ya, wudu sah, salat sah. Wudu tak sah, salatnya ikut tak sah. Maka ini penentu. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa wudu termasuk bagian awal daripada salat. Jadi bagian awal salat, jadi artinya setelah berwudu kita tidak boleh ada yang lain dikerjakan selain salat. Nah, ada banyak saudara kita yang wudu sudah, tapi makan dulu, nonton HP, TV. Ini tak diharuskan sebenarnya. Langsung wudu salat. Karena wudu bagian dari salat di sini, bagian awal.
bagian awal salat. Jadi tolong kita semuanya jika sudah berwudu langsung salat. Nggak ada pekerjaan lain selain salat. Yang sampai wudu sudah tapi ada saja yang lain yang dikerjakan. Ya, ini tak bagus dan pandangan Rasulullah SAW karena wudu adalah bagian dari salat itu sendiri. Di halaman ke-46 ya, buku HPT ini adalah tentang bagaimana kita berwudu seperti yang diajarkan Rasulullah. Pertama, dasar perintah wudu adalah surat Al-Maidah ayat 6. Surat 5 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa rajulakum ilal ka'bayn." Ila akhir. Wahai orang-orang yang telah beriman, ya, jika kamu berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah atau cucilah wajahmu, basuh muka, wajah, ya. Wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiqi, sampai sikunya. Wamsahu, dan usaplah, birusikum, kepalamu, warjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ini 4 pekerjaan dalam ayat ini menunjukkan wajib. Maka ulama fikih menyebut namanya rukun. Rukun wudu. Ada 4 ya. Intinya adalah pertama wajah, membasuh wajah, 2 membasuh tangan sampai siku, 3 mengusap kepala, bukan membasuh. Mengusap kepala bukan membasuh, bukan rambut. Bukan rambut, tetapi kepala. Roksun. Kalau rambut, sya'run. Jadi kalau kita ngusap rambut, ubah dulu ayatnya. Wamsahu bisyu'urikum, tak boleh. Karena kata Allah, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Warjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi tambahlah niat dan tertib. Ini rukun wudu. Jadi rukun wudu adalah niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib 6. Ini masalah rukun, wajib. Maka tolong perbaiki yang 6 ini dulu. Nah, karena nanti ada sunnah-sunnah yang banyak. Banyak sunnah-sunnah dalam wudu, maka perbaiki yang wajibnya dulu. Yang 4 tadi. Ya, kalau niat memang kita sudah tahu pastilah ya dalam hati. Tertib tentulah tertib, tak boleh tak berurut, tak boleh tak tertib, ngacak tak boleh. Ini rukun wudu. Jadi ada rukunnya. Ini bahasa ulama aja menunjukkan wajibnya kita memperhatikan ini, wajib. Nah, tapi sebenarnya ada rukun lain ya. Di semua ibadah ada rukunnya. Cuma kita jarang belajar tentang ini yang lain. Misalkan syahadat. Tahu Pak rukun syahadat? Pernah dengar? Rukun syahadat, syarat syahadat yang membatalkan syahadat, pernah? Salat, oh sering. Rukun salat, syarat salat yang membatalkan salat, banyak dibahas. Puasa, banyak dibahas. Haji, rukun haji apa Pak? Belajar dulu haji, rukunnya ada 6 ya. 1 niat ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, terus tahallul dan tertib. Jadi di bagian banyak fikih niat dan tertib selalu disebutkan supaya kita teratur, tertib. Nah, termasuk kita salat jamak misalkan nih, kadang kita salat duhur dan asar digabung jamak. Ketika jamak ditakhir,
Zuhur ditarik ke asar, mana dulu, asar dulu atau zuhur dulu? Ada ulama mengatakan asar dulu. Kenapa? Dia punya waktu. Tapi yang terkuat adalah zuhur dulu. Kenapa? Tertib urutan salatnya. Zuhur dulu baru asar. Jadi walaupun berimam ke yang asar, kita salat imam, tapi niatnya zuhur dulu, baru nanti bangun tegak qomat salat asar. Itulah yang terkuat, yang rajih, ya. Kita kembali ke HPT. Jadi ini yang disebutkan Allah Al-Quran mengatakan inilah yang wajib diperhatikan, perbaiki, jangan sampai ada yang kering, tak kena wudu, bagian 4 tadi, wajah, tangan, kepala, dan kaki, jangan sampai terlewatkan. Wajah misalkan ya, kata Nabi paling sering terlewat adalah ujung mata kanan kiri. Rupanya dia wudu gini aja, tak disapu pojok mata. Kebanyakan itu yang terlewat kata Nabi. Maka tolong perhatikan ujung mata. Nah, saya kadang melihat Pak, ada saja jemaah ya, tercerang salat subuh masih nampak tai lalat. Telat apa? Teh mata ya nampak. Kenapa? Wudunya gini. Harusnya diusap Pak, usap. Gosok. Nah. Terus ke tangan, tolong lebihkan dari batasnya, siku lebih sedikit, dan jari-jari, selasa jari, dan kalau ada cincin, tolong digoyang-goyang atau dilepas. Ini paling banyak yang masih kering sedikit, maka itu ada bagian api neraka yang keringnya itu. Jadi digoyang-goyang atau dilepas. Lebih aman lepas saja. Maka saya pernah petakut Pak. Ada ngasih batu cincin pun dulu dari Bengkalis ngasih, belum jadi masih batu Pak. Nah kemana? Ya? Jadi ini hanya ketakutan. Tolong, karena memang ini penting. Ya. Salah jari, kuku, terus lagi letak di jari yang ada cincinnya. Tolong diperhatikan. Kemudian rambut, usap kepala. Usap itu artinya ambil air, buang airnya, masih basah tangan, baru usapkan kepala. Usapkan ke kepala. Yang terkuat adalah dari depan ke belakang, balik ke depan lagi, langsung ke telinga. Itu yang terkuat. Walaupun boleh dipisah. Tapi yang terkuat adalah dari depan, usap ke belakang, sampai tengkuk, balik ke depan, dan langsung ke telinga, gosok-gosok. Nah. Yang kelima adalah kaki. Sampai mata kaki. Kata Nabi, paling sering terlewat, masih kering, tak terkena wudu adalah bagian belakang kaki. Rupanya dia kaki menonjol ke depan, sapu bagian depan, tapi belakang tak kena. Maka tolong digosok-gosok bagian belakangnya agar rapih, dan selasa jari kaki juga sama, bersihkan, perhatikan. Ya, ini hati-hati, pelan-pelan, biar kita nggak ragu, wudu kita sah, baru tertib. Itulah yang pokok, yang wajib. Ya. Empat anggota harus yang lain itu istilahnya. Jadi coba kita perhatikan yang mungkin jemaah kita juga dalam persoalan hidup ini kurang teliti atau kurang hati-hati dalam persoalan. Ya, di ayat itu kan jelas. Ya, kita mulai bagaimana kita hidup, mulai menyapu kita, kepala, tangan, dan kadang-kadang kan orang-orang kan menyapu tangan itu kan kadang-kadang dari situ ke tangan, kaki juga dari bawah ke atas. Nah ini harus kita tekankan. Jadi kita mengaji kalau sampai selama kita kalau kita berusaha, kita
kalau terubah. Artinya membasuh tangan itu mulai dari jari sampai ke siku. Yang kebanyakan kita jemaah kan dari siku ke tangan, ke kaki. Ya harus kita luruskan. Jadi artinya jemaah kita harus paham. Jadi sah tidak sah sholat itu dimulai daripada itu. Nah kalau untuk kita salah, sholat kita tidak salah. Ya, terima kasih. Memang kita akan masuk ke bagian sana, itu masuk ke tata cara wudhu nantinya. Kita belum sampai ke sana ya, insyaallah sampai juga bagaimana cara yang benar yang diajarkan Nabi SAW. Ada nanti bagian wajah bagaimana caranya, tangan, kaki. Pastinya adalah dulu Nabi mengajarkan air itu diciduk. Kita kan kebanyakan pakai keran. Maka kalau menyesuaikan dengan kata ceduk berarti ditadah, ditampung dengan air baru masukkan ke anggota wudhu kita. Ya, bukan gini, ya. Sama kaki dan tangan juga. Bukan gini langsung ke keran, enggak. Tapi ditadah, berarti gitu. Ya. Itu Pak. Kaki sama diangkat, bersihkan depan belakang. Jadi itu sepintas untuk pelaksanaannya adalah Nabi menceduk air. Itu yang perlu sementara disampaikan, menceduk air. Kita jarang yang pakai kolam ceduk, tapi pakai keran kebanyakan. Makanya caranya adalah ditadah air keran itu dengan air yang sedikit, tak boleh boros-boros, secukupnya, insya Allah lebih tertib. Dan diurut Pak, pelan, gitu. Diurut semuanya, tak terburu-buru, tapi santai, pelan, dan diurut. Ya, Pak ini sementara nanti kita bahas tentang cara berwudunya. Kemudian di ayat tadi, semuanya dah ketika kita hendak berwudu, tidak ada air. Maka jalan yang diberikan dalam syariat adalah adanya tayamum. Tapi kalau tak ada air, nah ketika kita di kendaraan mau sholat, entah di pesawat, entah di kapal laut, entah di speed, apakah boleh tayamum? Apakah memang syarat tayamum sudah terpenuhi? Belum Pak, masih ada aqua. Boleh wudhu pakai aqua. Bahkan aqua segelas aqua gelas cukup buat berwudhu. Karena wajib sekali Pak, wajibnya sekali. Ya, jadi tetes aqua, kumur-kumur sedikit, tangan sekali, wudhu muka sekali, tangan sekali. Ya. Cukup 1 gelas aqua. Ya, itu di tayamum adalah jika tidak ada air. Nah, kadang-kadang ada yang kebiasaan kita salat di kendaraan yang kurang pas. Ya. Contoh lagi adalah ketika salat, apakah kita boleh duduk langsung? Yang terkuat Pak, ketika takbiratul ihram tegak dulu, karena tegak adalah rukun. Wajib dalam salat tegak dulu. Ada gini, Allahu Akbar, boleh duduk berikutnya. Ketika takbiratul ihram tegak dulu. Kenapa? Tegak rukun. Selagi masih tegak-tegaklah. Termasuk yang di kursi, misalnya salat di kursi, takbirnya pertama tegak harusnya. Berikutnya baru duduk, boleh. Baru duduk. Tapi pertama tegak. Kenapa? Tegak adalah rukun. Nah, ini pun sama dengan sholat keadaan duduk. Dulu saya berpikir duduk tuh dengan cara seperti tahiyat awal sholat tuh. Rupanya Nabi duduk bersila. Nabi merubah duduknya ketika mau ruku, baru duduk seperti tahiyat awal. Ya, itulah yang berkembang. Kita belajar terus ada perubahan Pak. Nah, termasuk takbir ya. Takbir tadi ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbir permulaan bernama ihram yang mengharamkan segala sesuatu selain gerakan dan bacaan salat. Haram semuanya, ihram.
Kalau haji ada kain ihram, salat ada takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala sesuatu selain bacaan gerakan salat. Makan haram, berbicara haram, selain bacaan gerakan salat haram. Itulah takbirul ihram. Kedua, takbir intikal. Ya, sebitas ya. Intikal, takbir jeda. Takbir antara dua rukun. Intikal, jeda dua rukun. Maka takbir intikal dibacakan ketika antara dua rukun. Misalkan nak ruku, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sambil merunduk mau ruku. Dua rukun, tegak dan ruku. Ada kadang yang gini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, baru itu berarti Al-Akbar takbirnya menyatu dengan tegaknya atau sudah ruku. Berarti takbir bagian ruku. Harusnya antara apa? Antara. Ya, antara intikal. Itu masalah fikih. Nah, wudu kembali juga sama. Tertib gerakannya, ada patahan jelas. Terus tayamum tadi juga jelas. Cuma tayamum kalau memang tak ada air lebih simpel ya. Cuma muka dan telapak tangan saja. Sebagaimana disebutkan dalam ini juga. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Cuma dua tayamum. Usap wajah, bukan basuh, bukan faksiru, tapi usap. Usap wajah. Usap, kan nggak ada air, usap wajah, terus tangan. Nah, perkara tangan ada ulama mengatakan sampai siku, ada ulama mengatakan sampai pergelangan tangan. Ya, tapi kalau lihat ayatnya, aidiakum ini tangan, bukan pergelangan, jadi sampai sini, usap aja. Dah beres. Jadi rukun tayamum cuma 4, niat, mengusap wajah dan mengusap tangan, tertib. Dah. Rukun wudu, rukun tayamum. Ini supaya kita tidak mendapat kesulitan dalam beribadah. Selalu berikan solusi rukhsah, terutama ketika sakit misalkan. Boleh kita tayamum, kalau misalkan kena air langsung kambuh, demamnya, sakitnya boleh. Kalau memang itu tak dapat, tidak. Kalau kena air sakit misalkan boleh, ya. Ini masalah wudu. Kemudian di halaman 47 kaifiyah. Kaifiyah itu tata cara wudu. Pertama, idza tawadda'ta, jika kamu berwudu, fakul, ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Pelan, ya. Mukhlishan, ikhlas, niyataka lillah. Niat ikhlas karena Allah. Jadi baca bismillah. Boleh lengkap bismillahirrahmanirrahim, boleh. Nah, karena menyebut nama Allah, tolong ketika berwudu tidak dekat dengan WC. Kenapa? Ada nama Allah. Mesti agak ada jarak dengan WC yang penuh dengan najis. Yakinkan tempat wudhu kita bersih, steril dari najis. Itu penting. Nah, waqsil kaffaika salasan, usaplah, basuhlah, cucilah telapak tanganmu 3 kali. Ya, bersihkan. Mungkin ada kotoran dan sebagainya, bersihkan tangan dulu 3 kali. Wastanna bil araqi aw nahwihi. Ini penting. Bersihkan gigimu dengan siwak, kain arok, ya, dan seumpama itu sikat gigi. Seumpamanya sikat gigi, maka bersihkan. Sikat gigi. Kalau ada kan bisa di kamar mandi, sikat dulu sedikit untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita. Nah, bersihkan dengan kayu siwak atau arok atau pasta gigi. Ini sunnah
tambahan pahala buat kita semuanya. Jadi usap, bersihkan tangan, pergelangan, kemudian menyikat gigi. Kemudian summa tamadmad, berkumur-kumur, wastansyik, istimsak, menghirup air ke hidung, min kafi wahidin, dengan tangan satu, hirup tangan satu, wastansyir, dan istinsar, keluarkan lagi dengan satu, tangan satu, ya. Nah, ini kata hadis ini, wastansyir taf'al dzalika salasan, 3 kali. Boleh itu bersihkan dalam. Kenapa? Di hidung tuh Pak, tempat kotoran. Ya, hidup air, maka ada kotoran yang ngendap, namanya apa? Itulah. Ya, nama tempat kotor, maka dibersihkan tiap wudu. Makanya kata Nabi, jika kamu bangun tidur ini langsung hirup air ke hidung 3 kali, bersihkan. Kenapa? Setan bersarang di hidung. Kenapa setan bersarang di hidung? Karena setan memang tempatnya yang kotor-kotor, yang sunyi-sunyi, yang gelap-gelap, bau-bau, itulah tempat setan, di hidung. Maka sebelum kita apapun di kamar mandi, bangun tidur, langsung hirup air ke hidung 3 kali, setan lari keluar. Dari setan lari, silakan berwudu, mandi, dan seterusnya. Ini bagian maka rajin menghirup air hidung, bersihkan. Kemudian lagi kata Nabi, wa baligh fihi ma lam takun saiman, hirup air hidung walaupun kamu mau puasa. Jadi kalau puasa pun tetap menghirup air hidung, cuma ketika puasa tak tinggi-tinggi, sampai sini aja. Tak puasa sampai gini, ya. Terasa Pak. Nah, ya. Insyaallah jarang kena pilek, selesma, jarang tuh. Kalau kita rajin bersihkan hidung kita. Ya. Jadi kalaupun puasa tetap, tapi pendek sedikit. Semaksud wajah salasan, kemudian basuh wajah. Nah, urutan ini bagian selasa mata diurut sampai batas rambut di wajah. Bimasil maqain, dengan mengusap bagian sudut matamu. Ini Pak. Ya. Wa italati ghasli, dan lakukan lebihkan tadi batasnya, panjangkan. Ya, tadi itu supaya yakin tidak yang terlewat dari anggota wudu tadi. Bersih semuanya, tersapu air wudu. Madaki, digosok. Digosok Pak. Gosok, diurut. Maka wajah akan segar, saraf-saraf di wajah akan segar Pak, saraf di wajah. Daripada totok wajah, bagus wudu, tapi diurut. Diurut, enak Pak. Insyaallah awet muda Pak. Yang tua awet tua. Yang muda awet muda, yang tua awet tua. Kenapa? Saraf di wajah segar kembali dengan wudu yang digosok tadi. Wa takhallal lihyataka, salah jenggotmu, jenggot salah sampai rapi. Dan jenggot itu Pak, kalau kepanjangan terlalu limbun, takutnya air tak nyerap ke dalamnya. Jadi makanya Nabi segini Pak, segengkam. Tapi orang-orang sampai dada. Nabi segengkam ini Pak, itu masalah lain. Semaksili yadika ma'al faqaini,
Kemudian basuhlah tanganmu sampai pergelangan, sampai siku, bidalki salasa, dengan mengurut-ngurut wajah, menekan, menggosok dari atas sampai bawah. Ini Pak. Nah, lalu sampai gosok lagi sana saja, 1, 2, ya, dari atas sampai ke, dari ujung jari sampai ke siku, sampai siku, bukan dari siku, ya, bukan dari siku, tapi sampai, sehingga ke siku. Itu bahasa hadis, ya. Ila marafi, ila itu sampai, beri ujungnya adalah siku, ujungnya beri di sini Pak, sampai siku. Wa khallil asabi', dan selasa jari tolong dibersihkan, ya, selasa jari 3 kali. Ma'ithalati ghaslihima, dan usahakan lebihkan dari batas sikunya, lebihkan, ya, lebihkan sedikit supaya ini jadi cahaya, ya, di hari kiamat, dan cahaya semakin berkilau kalau kita lebihkan duduk kita. Wabda bil yumna, dahulukan yang kanan, tertib kanan dulu baru kiri, tak boleh terbalik. Sumamsah birasika, kemudian usaplah kepalamu, au binasiyatika wa ala imamah. Nah, atau misalkan kita boleh usap bubun-bun atau sorban, usap juga. Jadi kadang Nabi ketika bepergian tak membuka sorbannya, tapi tetap dipakai dan usap bagian atas sorban, ya, nah, tetap diusap, tapi sorban tak lepas. Ubun-ubun, misalnya, tapi anak-anak kadang macam bukan ngusap Pak, mencuci rambut, penuh rambut basah kuyup, itu anak-anak tak boleh gitu, tapi dibuang airnya baru diusapkan. Bimrar al-yadini min muqaddamihi ila qafa waraddihima ilaihi. Jadi kata Nabi, mulai depan dulu. Nah, depan dulu. Ini Pak, sini ke belakang, dan sampai tengkuk, balik lagi ke depan, balik lagi ke depan, langsung ke telinga. Gosok-gosok. Sekali saja. Ya. Jadi dalam hadis ini diterangkan seperti itu. Amsahil udunaini zahirahuma bil ibhamaini wa batinahuma bisabahataini. Jadi jempol ke belakang Pak, tunjuk ke lubang telinga, gosok-gosok. Sumangsil rihlaika mal kabini bidalaki salasan, kemudian usaplah kakimu sampai mata kaki dengan digosok-gosok juga salasan 3 kali. Wa khalil asabi, dan usap, bersihkan selasa jari. Ma'ithalatu ghaslima, dilebihkan dari batasnya. Wabda bil lima, daunkannya kanan, wa tahdi ghaslima, dan demikian membasuh kedua kaki tadi. Sempurnakan, barulah membaca doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ ada tambahan tapi lemah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Lemah, tapi ulama mengatakan masih boleh dipakai. Terserah, tapi saya tak pakai Pak, ya, karena lemah tadi. Tapi tak salah kalau orang pakai lengkap dengan doa tadi. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh ya baca. Cuma kita tidak baca. Cukup bersyahadat saja. Kalimat syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi, jika kita sempurna wudunya, baca doa ini, maka terbukalah 8 pintu surga, kata Nabi. Jadi 8 pintu surga terbuka semuanya dengan sempurna wudu dan baca dengan akhir wudu doa tadi. Ini tentang wudu. Nanti ada dalil yang
dijadikan sandarannya dari mulai halaman ke 52 ya. Itu dalilnya Pak, dari hadisnya banyak lengkap ya. Jadi kita tak ragu lagi. Apa yang kita kerjakan, yakin ini bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang tersebut di kitab ini, dan hadisnya sudah ditarjih, dipilih yang terkuat, tarjih hoji. Baik, Bapak jemaah semuanya, ada pertanyaan silakan. Sementara saya tutup dulu untuk masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.